Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita seperti janji saya, kita akan belajar sampai pertemuan ke-13, baru hari ke-4. Gak apa-apa, jadi memang kita mau maju itu banyak tantangan ya. Saya sendiri juga nyadar bilang, baru semalam agak tidur panjang gitu, sedikit mana baru bangun. Oke teman-teman, hari ini kita mau mengulang tentang pelajaran hari ketiga. Apa aja? Jadi di Facebook itu kita mengenal yang namanya pertemanan, friend. Terus di YouTube kita ada yang namanya subscriber, kalau di IG ada yang namanya follower. Gitu. Sebenarnya di WA pun juga bisa ini, karena sekarang banyak istilahnya WA status itu. Jadi banyak orang itu kepo tentang status kita. Nah, makanya sekarang banyak orang broadcast, silakan save nomor HP saya, bagi 5 orang yang beruntung dapat e-book berhadiah. Kenapa? Karena semakin banyak teman yang nge-save nomor kita, otomatis kalau kita lagi nyetatus, mereka akan lihat status kita. Makanya hati-hati dengan status. Ya, kalau lagi galau, jangan pegang HP. Karena buat apa sih kita galau, kita share kemana-mana kan? Ya cuma bikin malu kita. Ya usah lah, apa istilahnya lagi susah cerita, ya bahagia pun sebenarnya juga nggak boleh terlalu terlalu up lah, terlalu apa kita share lagi, ya taruhlah memang sama keluarga gak apa-apa, cuma kita lagi ya makan apa yang nggak penting, kalau itu di share ya orang juga nggak nyaman gitu melihatnya. Karena memang media sosial itu kalau yang tahu manfaatnya ya bisa untuk jualan, cuma kalau yang nggak tahu ya cuma untuk sarana upload status yang nggak jelas ya. Jadi selain FB, YT, IG, WA, nah, WA ini juga, makanya kayak kemarin kan aku buatin, hai, nama saya Putri, CS Imolen, saya siap membantu Anda. Itu sebenarnya kan biar orang tahu siapa sih yang pegang HP ini. Karena banyak, saya pernah ya kasus, sebenarnya nggak kasus sih, cerita. Di Imogen itu ada namanya Bu Lili. Bu Lili itu termasuk selebriti, saya pamornya hampir sama dengan saya. Jadi di Imogen itu ada istilahnya, kalau yang teman-teman orang cari itu ada 3 orang. Ada saya, terus ada Bu Lili, CS, sama yang satu namanya Bu Eka Ernawati. Kenapa? Karena tiap hari dia yang transferin bonus. Jadi banyak orang kepo, Bu Eka tuh kayak apa sih wajahnya. Ya memang kalau Bu Eka karena bagian keuangan yang kita nggak share lah. Tapi orang kepo, itu ya antara Bu Lili sama Bu Eka itu hampir sama keponya. Cuma kalau kita biar satu arah, satu pintu, ya kalau ada masalah tentang manajemen ya saya istilahnya biar Bu Lili. Makanya kemarin juga aku share kan. Bahkan enaknya kalau jadi CS itu taruhlah nikah atau apa, banyak yang ngadu, ngamplop itu keuntungannya. Mbak Lena pun pernah dapat amplopan waktu di Jogja ya Pak ya. Jadi tanya CS Imolen itu siapa, Mbak Lena mana, di amplop ya itu rezeki lah. Bahkan Mas Wahyu tim kreatif pun banyak yang tanya, tim kreatif sama Mas Wahyu kayak kemarin dia buat video apa adalah leader yang ngasih dia
karena ngeditin video kan cakep videonya, jadi leadernya seneng. Pak boleh minta nomor rekeningnya Mas Wahyu nggak? Ya boleh, tak kasih ya, nomor rekening nggak apa-apa. Cuma kalau fisiknya memang nggak tak tampilin kalau orang-orang back office kan, karena memang biar kita satu pintu. Ya rezeki teman-teman nggak terbatas lah, insya Allah kalau kita bekerja dengan baik maksimal ya mungkin kalau Tuhan menggerakkan hati seseorang dia bisa. Tapi ya Mbak Lena pernah lah ngerasain kasih dibawain, ya minimal kita dikasih senyum aja sudah senang lah sama teman-teman, karena memang foto aja rasanya. foto Artis. ya benar-benar kayak artis kita itu, apalagi di daerah gitu, karena memang apalagi mikirnya orang Jakarta kan wah kan itu ya, karena memang ya mohon maaf selama ini kita bantu mereka, ada yang ibu rumah tangga dari hanya motor butut, motor Cina, sekarang udah beli mobil, beli rumah ya, karena bisnis mungkin kan. Makanya mereka merasa bahagia gitu, pada orang-orang yang udah bantu dia. Oke, kita ulangi lagi IG. Nah, sebenarnya ini kita bahas semuanya ya. Jadi nanti hati-hati juga dengan WA status ini. Ya kalau bisa memang tiap hari kita status lah. Nah, pokoknya jualannya apa? Kalau jualan gamis ya status gamis dan sebagainya. Kalau herbal ya herbal, suplemen gitu. Jangan campur aduk statusnya. Gitu. Terus nama di IG ya kalau bisa yang sesuai dengan bisnis yang dijual apa, seperti itu kan. Terus hashtag yang lagi rame apa, itu biasanya hashtag kan 30-an lah, hashtag yang lagi rame, terus hashtag produk, terus hashtag yang berkaitan dengan taruhlah nama tokonya, terus ada bio IG itu sebenarnya profil lah, jadi di Instagram itu ada profilnya kalau buka itu. Yang hari ini aku mau bahas adalah follow unfollow. Ada yang tahu follow unfollow? Kita boleh terus boleh. Ya, jadi secara sederhananya kita ngikutin seseorang, tapi kalau orang itu sudah follow kita bisa unfollow lagi. Nah, sebenarnya di Facebook pun ya kita juga harus ngecek, taruhlah teman kita sudah 5.000 ya, kita cek teman kita 5.000 itu aktif enggak ya. Kalau dia ibaratnya enggak pernah aktif komen dan ya kita perlu buang. Teman ya biasanya teman tuh kalau namanya alay, namanya aneh-aneh lah, terus kayak foto anak-anak alay itu kalau bisa, kalau memang berteman sama kita dan kita udah 5.000 ya ini wajib di delete, dia bukan diblokir lah, di unfriend aja ya, karena daripada memenuhi pertemanan kita kan, mereka bukan orang-orang tertarget kan, seperti itu. Cuma kalau untuk pertama, kalau temennya baru 100, 200 ya nggak apa-apa lah, teman-teman alay buat memenuhi kuota gitu. Tapi kedepannya kalau namanya aneh, terus foto alay, terus di fotonya itu kosong, itu biasanya dia FB-nya udah mati dia. Jadi kalau berteman, terus di profilnya itu nggak ada fotonya, itu biasanya udah mati. Ini kalau di unfriend tuh ya udah langsung delete, nggak perlu verifikasi dan sebagainya. Oke, jadi follow unfollow. Nah, ini beberapa prosesnya.
Jadi kita langkah pertama, langkahnya user IG kita follow. Pertama kita follow dulu, gitu. Sama kayak di dunia nyata. Jadi kalau ketemu orang itu jangan berharap orang itu nyapa kita dulu. Nah, kita wajib nyapa, apalagi cowok-cowok yang pengen kenalan cewek lah. Ya jangan diem aja gitu. Ya harus sedikit agresif lah. Ya basa-basi, ya bisa tanya. Taruhlah di stasiun ya tanya, Mbak mau naik kereta ya? Ya pastilah mau naik di stasiun ya, naik kereta kan. Itu. Atau mungkin lagi makan ya, sapa aja, Mbak lagi makan ya. Ya apalah, ibaratnya taruhlah kita pengen nyari kenalan lah, sama. Ya kalau itu kira-kira di dunia nyata gitu. Nah kalau di dunia online, apalagi di Instagram, kita ya follow dulu dia. Kalau perlu, kalau kayak di Facebook, dia status apa, kita bom statusnya. Jadi dia nyetatus ada 5, ya tau di like. Nanti dia kan akhirnya siapa sih yang like kita? Ya cuma yang di like jangan yang alay, yang itu cuma. Ya. Cari ibaratnya yang statusnya, istilahnya profilnya. Kalau saya sukanya ya ibu-ibu, ya karena bisnisnya dengan perempuan ya ibu-ibu yang istilahnya usianya di atas 20 tahun. Ini wanita 20 tahun ke atas tak cek. Setelah itu tak follow, tak like kalau di Facebook, kalau yang nanti di follow itu sama. Ini kalau di Facebook, kalau kita bisa rajin sampai 10 postingan dia, pasti dia akan tertarik. Misalnya kepo juga kita, siapa sih yang like dia, atau kalau perlu ya kasih super aja tanda cinta itu, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau di IG kita follow, kalau di Facebook ya kita bisa friend terus di bom status dia. Nah, setelah orang itu di follow, user itu melihat, dan dia melihat postingan kita atau apa seperti itu. Terus langkah selanjutnya apa? User tertarik lihat profil kita. Jadi taruhlah di Facebook kita udah ngebom, akhirnya dia kan akan kepo, siapa sih yang ngebom saya ini. Nah, ngebom. Dan sama kalau di IG kita udah unfollow, biasanya di IG orang itu akan melihat siapa sih. Makanya kalau di IG ya ibaratnya jangan kayak jualan ketoprak, semua diposting gitu. Ya kalau bisa memang kita produk aja. Nanti ibaratnya IG-nya khusus training aja. Makanya kayak YouTube kan sekarang di kita kan udah ada 3 channel utama. Ada Imogen Indonesia, itu tentang aktivitas perusahaan dan sebagainya. Terus yang kedua Imogen Testimoni, ini tentang produk dan testimoni. Gitu. Kenapa kita nggak campur? Karena ya biar orang gampang lah. Ya bayangin kalau tiap hari kita posting satu selama setahun, kita akan ada video tuh minimal 365 video. Kalau konsisten 3 tahun, kita akan ada lebih 1000 video. Ya kalau orang seneng sih nonton video, bisa lihat. Tapi biasanya orang kan langsung lihat apa yang dia cari kan. Terus kalau training dan sebagainya, kita ada Imolen Official. Kadang kita lihat, kita udah ngedit capek-capek, nggak ada nonton. Ya siapa apa, itu memang resiko kita. Yang terpenting kita tampilkan video-video kita itu yang terbaik seperti itu. Ya kalau kita mengharap orang untuk semua mencintai kita nggak bisa berarti ya kan, sama lah. Makanya kita memang pertemanan, subscriber dan follower bahkan status kita itu yang baik-baik. Nanti akan ketemu. Nah nanti user
kunjungi IG kita. Kalau di IG, nah, kalau di Facebook ya tadi setelah status kan dia akan lihat profil kita. Nah, kalau dia tertarik dengan profil kita, user tertarik follow, baru dia follow kita. Jadi proses ya sama kayak di dunia nyata tadi, kita mau kenalan orang dan sebagainya, orang ingin lebih lanjut kan. Nanti prosesnya, jadi terus user tuh tertarik follow back itu apa aja? Tertarik follow back yang pertama dia lihat foto profil. Nah makanya nih kalau di WA ada namanya DPWA. Nah kalau di YouTube ya istilahnya gambar thumbnailnya itu, thumbnail. Kalau di FB ya foto profil sama. Terus yang kedua story. Semua ada story sekarang, di Facebook pun ada story. Jadi story itu ya sama lah. Kalau di WA kayak status. Jadi sebenarnya ini hampir sama polanya kalau kita pelajari. Story-nya apa, dia akan lihat kita. Terus kalau di IG nama dan bio IG. Namanya apa? Ya jangan sampai kalau kita di Facebook namanya Nia cantik sekali wele-wele. Nah, orang juga males sih. Kan banyak kalau alay-alay itu kan namanya Cantika Putri apa yang semuanya yang padahal di sini anak alay. Ya kalau untuk bisnis orang nggak akan lama ya kayak yang tadi itu. Kalau aku ya kayaknya yang alay-alay kan tak delete, tak unfriend. Jadi kalau nama memang kita mau jualan ya nama toko mau apa udah yang bagus. Terus nanti dibuatin DPWA-nya yang bagus, kalau perlu ya yang kayak kemarin kita buat, berarti di foto ya udah, hai saya CS bla bla bla, terus nomor HP udah singkat rata-rata buat DP-nya kan. Kalau di IG selain nama judul ada yang namanya highlight. Mudeng nggak apa-apa ya, karena ini teori, harusnya memang praktek sih. Oke, terus jam-jamnya taruhlah kita follow unfollow itu per hari berapa sih? Ini ada istilahnya follow manual. Kalau step-stepnya follow per jam, follow per hari, follow per bulan. Panas. Terus ada unfollow per jam, unfollow per hari, unfollow per bulan. Jadi manual tuh kita yang gerakin. Nah, apa yang dilakukan? Ya kalau bisa follow per jam tuh 20 orang per jamnya gitu. Ya kita follow, liatin orang, follow. Nah, kalau per hari itu targetnya berapa? 200 orang. Kalau per bulan ya berarti 200 kali 30, 6.000.
Ya selain follow, kita juga unfollow. Per jamnya berapa? Ini lebih banyak, 30, terus 300 per harinya. Per bulannya berapa? 7.500 unfollow. Makanya kayaknya cuma ngurusi ini bisa berhari-hari. Makanya CS Simolan pun sekarang tak tambah juga. Karena ya yang cuma posting YouTube aja bisa sehari kan. Bahkan kalau RAM-nya ya RAM-nya megabit bitnya panjang banyak ya. Satu video itu bisa 2 sampai 5, paling lama berapa jam? Tadinya sampai hampir seharian waktu itu. Jadi, kayak Pak Suprapto itu video sejam itu berapa? Sampai jam dari pagi sampai jam 2 jam 3-an. Ya itulah. Ya jadi kadang teman-teman lihat proses video itu kan kalau jadi itu kan seneng kan, maksudnya nggak mengira kan gitu. Jadi proses buat video itu kan dari video mentah masuk ke kreatif kan, diolah. Nah dari tim kreatif ini baru ke untuk diposting sama admin. Video mentah, ya kita harus nyari buat konten. Misalnya, kayak kemarin buat konten video Nia sama Buria itu kan. Ya kita buat video mentah, atau kalau kan tiap hari kita zoom gitu. Dan video mentah. Ya butuh waktu, taruhlah 1 hari. Di tim kreatif, taruhlah butuh waktu 1 hari. Di posting butuh waktu 1 hari. Jadi teman-teman bisa bayangin satu video butuh waktu berapa? 3 hari. Kira-kira butuh biaya nggak? Butuh. Nyari video mentah kan kita harus bayar. Ya taruhlah ibaratnya kayak pasar ini kan dia juga ada nilai rupiahnya, atau kalau lah enggak ya ibaratnya yang kerja kan ini kan uang. Tim kreatif kerja digaji nggak? Digaji kan, uang juga. Posting ya posting digaji nggak? Uang juga. Jadi satu video itu nilainya ya lumayan. Ya untung kita pakai tim kreatif kita kan, jadi berarti anggaran selain jam kerjanya juga lebih cepat, anggarannya juga berarti bisa kita minimalkan. Kalau kita pakai vendor-vendor itu di luar lumayan gitu. Seperti itu. Ya makanya ini prosesnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat video apa ya, kalau memang tertarik tonton lah untuk menghargai. Jadi makanya kalau YouTuber barangan yuk subscribe dan sebagainya, karena memang mereka dapat uangnya dari situ. Proses buat video itu kan nggak gampang kan. Oh kita kemarin buat foto, buat flyer aja kan juga butuh proses kan. Lalu Mbak Putri ganti jilbab biru kan proses kan, foto, bread, masuk tim editor kan, baru jadi. Terus aku posting di Facebook sama di IG ya. Sama nih prosesnya. Ya ini tekniknya seperti ini teman-teman. Kita follow unfollow per hari itu per jam itu. Ya ini walaupun mungkin teman-teman nanti sambil jalan nggak harus seperti ini ya, memang ke depannya di sini yang kita serahin tugas Mbak Putri, cuma teman-teman yang lain harus belajar juga prosesnya, karena ini semua berkaitan antara dari video atau foto, terus kreatif, posting, ya semua berkaitan. Kenapa ya? Karena ini di bisnis online ya saat ini yang menggerakkan bisnis online ya ini apa istilahnya, kita jualan ya ini timnya.
Karena aku ingat banget bangun di mobil itu awalnya hanya 4 orang sebenarnya. Aku, Mbak Lili sebagai CS, ada nama Pak Christian, Udang, terus satu namanya Bu Eka Ernawati, bagian keuangan. Selesai 4 orang. Bahkan sekarang pun paling total tim di mobil ya nggak nyampe 15. Kalau tim manajemen sama Imolan ini ya sekitar 15-an. Padahal kita kan ngurusi puluhan ribu member kan. Tapi ya sekarang kan banyak, kalau di bisnis sekarang ini kan banyak istilahnya orang-orang yang nggak harus diperlukan. Contohnya apa, kalau dulu kan bisnis harus punya sopir, kalau sekarang kan nggak, cukup pakai Grab, jasa Grab ya sudah selesai. Karena kalau pakai sopir apa ya, kalau sopir kalau aku aja jarang keluar, berarti bawa mobil juga berarti. Terus kalau ada sopir kan gaji berarti. Ya kalau dia nggak ada kerjaan, gaji dia buat apa kan, sayang kan gitu. Makanya kalau aku malah mending tak pelayanin tim kreatifnya sama tim untuk CS-nya di awal. Gitu. Ya ini yang manual teman-teman, follow manual. Ada juga yang follow otomatis. Kalau ini berbayar. Jadi di Facebook, ada yang tahu Facebook itu duitnya dari mana? Atau YouTube, dia dapat duit dari mana? Dari AdSense, dari iklan. Jadi kalau kayak di Facebook, biar kita lebih banyak orang ngikutin kita ya kita bisa bayar iklanin. Terus YouTube pun sama, iklan gitu. Bahkan Tokopedia pun juga dia ada iklan. Kenapa? Karena kan sekarang kalau kita punya toko di marketplace, biar toko kita naik ya harus kita naik jadi good merchant apa, kan tuh bayar. Makanya kalau kita nggak bayar jadi good merchant, otomatis biasanya orderannya ya berkurang bahkan sedikit. Kenapa? Karena orang pun sekarang lihat kalau good merchant kan mesti ini tokonya niat jualan. Kenapa? Karena mau bayar. Walaupun harga kita mungkin udah diturunin, dibanting apa, ya kalau kita belum good merchant orang pun nggak tertarik. Bahkan kemarin aku ya sering konsultasi sama Teguh namanya, teman itu. Dia itu ya mending nyari untung yang gede. Apa ya, mending dari keuntungan yang gede itu dia bisa untuk iklan. Karena mau nggak mau iklan ini kan ya darahnya juga, memang ada anggaran. Taruhlah nggak mau iklan otomatis, iklan manual, ini CS ya sama aja kan, bayar kan, gaji CS kan bayar juga. Dia untuk iklan secara gratis pun dia juga butuh anggaran juga, mau nggak mau ya kita iklan. Nah ini beberapa aplikasinya, kita ada namanya Dreamcaster, ya ini untuk pengetahuan aja sih. Gramatic, sama Gramsuit. Ya, aku ajarin ini buat apa ya, biar teman-teman pernah dengar lah minimal kata-kata kayak gini. Jadi ibarat kita hidup itu jangan hanya dengar suara-suara yang negatif ya, kita dengar suara-suara yang nama-nama yang aneh-aneh itu juga perlu buat vocabulary ya. Nah ini bayarnya berapa? Untuk 3 bulan itu hanya 390.000. Nanti kalau dibagi 90 hari berapa? Hari. Satunya sekitar 1.500 rupiah.
beli rokok iklan lah. Ya ini nanti sambil jalan. Jadi kita belajar tuh memang kadang pusing, mumet, nggak paham, mudeng, ya wajar lah. Ya karena memang apa ya, hal-hal baru itu ya bikin pusing. Tapi saya pun sekarang ya karena ada materi, mau nggak mau aku belajar juga, tak baca, tak pelajari. Ya nanti ke depannya ya teman-teman memang ya waktunya ada ya belajarlah ini ke depannya kan. Karena memang Instagram ini kan ya lagi hit. Bahkan semalam aku nonton video ada yang jualan krim itu, awalnya jualan krim aja, terus sekarang dia sudah bisa buat klinik. Padahal dia cuma jualan lewat IG aja dia awalnya. Makanya sekarang banyak pengusaha muda, anak-anak muda. Kenapa? Karena sekarang itu lebih gampang nyari informasi, itu gampang. Kalau zaman dulu kan bos-bos itu kan udah 50 tahun, 60 tahun, udah tua. Kalau sekarang anak-anak kecil umur 20 tahun udah bisa. Ada yang beli Ferrari dan sebagainya, banyak. Kenapa? Karena sekarang bisnisnya terbuka. Kita mau nyari bahan baku ya ada, mau cari istilahnya pasar juga ada. Ya tinggal kita maunya gimana. Makanya sekarang banyak anak kecil kaya banyak. Ya terserah mau di Instagram jadi selebgram bisa. Ya kalau kita mau jadi selebgram wajah pas-pasan ya lupain lah, kita terima nasib lah. Jangan paksain. Ya kalau gitu ya kita jualan balik layar nggak apa-apa, pakai apa endorse saja. YouTuber ada, YouTuber anak-anak. Aku sekarang malah YouTube Rudy Family malah mau isinya konten anak-anak aja. Karena faktanya yang Zian siapa itu subscribernya udah 1.500.000. Padahal cuma, halo teman-teman, hari ini aku mau main Hot Wheels itu kan, durasi 45-7 menit. Yang nonton bisa 41 juta. Ya lihat kan anak kecil lah, lihat Ziko jalan. Nonton YouTube anak-anak itu. Ya aku berpikir ngapain nonton orang deng anakku, tak suruh belajar lah. Yang agak nalar tuh yola, udah walaupun ya lucu-lucu gimana mau ngomong dia udah bisa. Tapi memang lumayan nih beli mainan. Kalau aku kan anak 3 ya lumayan, kalau satunya 100 ya sekali beli 3 kan 300. Hanya untuk satu video harus beli mainan 300.000. Itu baru mainannya, belum ngeditnya kan. Ngeditnya kan bayar lagi. Ya nggak apa-apa lah, memang ada sebuah konten tuh makanya banyak mak-mak rela ya buat hal-hal yang kurang, sampai naik lantai 3 akhirnya kesetrum hanya buat konten. Saya kemarin baru cerita ya tentang orang Tambun yang kesetrum. Nah kemarin sore aku ke rumah Pak RT, sama Pak RT ditontonin videonya, ngeri juga. Jadi itu kayak Pak Atur Bumbu itu, ya naik lantai 3, ya selfie mau tiktokan lah, ya nggak sengaja nyamber kabel, dia ya bener-bener kayak di film gitu, karena kan ada temennya satu yang rekam juga, ya bener kayak ya gimana namanya stroller gitu, percikan api itu. Jadi ibaratnya selama ini aku cuma nonton film-film kesetrum itu real. Jadi di kalangan kelurahan RT, orang-orang kelurahan itu videonya itu dibagiin. Aku kan nonton di tempatnya Pak RT. Nih kalau mau nonton hati-hati nih anak-anak. Oke, hari ini cukup sekian. Kita belajar hari keempat. Kita masih ada 9 hari lagi. Semoga Anda gak bosen. Ya kalau mumet tambah mumet, karena hari-hari berikutnya materinya akan tambah. Tapi sebenarnya muternya cuma gini-gini terus.
Tapi nggak apa-apa, kita belajar lah daripada teman-teman kuliah kan bayar lagi. Sampai hari ini cuma dengerin omongan saya tak bayar loh. Ibaratnya ini belajar. Karena kuliah pun juga ya mohon maaf, yang kemarin bilang teori semua. Ya kita belajar di sini aja. Ya kalau kuliah penting, ada kesempatan kuliah lah. Kesempatan kuliah apa? Yang pertama bisa kenalan, bisa nyari jodoh, ya nyari kerjaan nggak dapat ya nyari jodoh lah. Kan kalau pasangan kuliah bergelar kan keren kan, nggak apa-apa. Randi dulu nyari pacar ya, istri ya di BSI dapetnya tetangga saya lagi orang Magelang. Tapi nggak apa-apa, memang rezeki ya. Oke, gitu aja teman-teman. Hari ini materi kita. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.